Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan ke-9 Kabupaten Bantul. Saya Kurniawan Yunianto dari SD Sribit. Saya Anggidian Martasari dari SD Negeri Koang. Saya Sri Nasriah dari SMP Negeri 3 Bantul. Assalamualaikum Bu Nasri. Waalaikumsalam Pak Wawan. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Pak Wawan sendiri? Alhamdulillah sehat. Rencananya besok akan melaksanakan coaching dengan siapa ini Bu Nasri? Rencana besok saya akan melaksanakan coaching bersama Bu Anggi Pak. Oh, sama Bu Anggi ya? Iya. Oh, jadi sebelum melaksanakan coaching besok nih, saya minta izin sama Bu Nasri. Silakan Pak. Jadi observer ya, yang akan memantau kegiatan coaching Ibu dengan Bu Anggi ya. Baik. Sebelum coaching besok ini ada beberapa pertanyaan yang perlu saya ajukan sama Ibu ya. Siap ya Bu ya? Iya siap Oke. Pak. Untuk yang pertama ini persiapan apa yang sudah Ibu lakukan ini? Yang pertama saya sudah konfirmasi dengan Bu Anggi atas kesediaannya untuk sudah ya. besok coaching. Kemudian yang kedua saya sudah menyusun pertanyaan yang berbobot Pak. Oh, berarti sudah janjian dengan Bu Anggi ya? Iya. Oke. Kemudian untuk coaching besok ini kompetensi apa nih kira-kira yang mau dikembangkan Ibu? Yang pertama, saya fokus untuk kesadaran diri secara penuh. Kemudian saya juga harus menyiapkan pertanyaan berbobot dan menjadi pendengar yang aktif, Pak. Oke. Jadi ada 3 kompetensi yang Ibu kembangkan ya. Iya, Jadi Pak. ada fokus hadir secara penuh, Iya. mendengar yang aktif, kemudian juga Ibu sudah mempersiapkan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya, Pak. Oke. Dari ketiga kompetensi tadi kira-kira fokus Ibu itu kira-kira menekankan pada yang mana itu? Saya lebih menekankan ke pertanyaan berbobot, Pak, agar nanti coach dapat menyampaikan permasalahannya, Pak. Oh, jadi Ibu akan menggali pertanyaan-pertanyaan bobot untuk menggali pertanyaan dari coach ya? Iya, Pak. Oke. Kira-kira nih Bu, pertanyaan terakhir saya, indikator apa nih yang menjadi indikator ketercapaian dari coaching Ibu nanti Bu? Untuk ketercapaian nanti semoga coach dapat menemukan solusinya sendiri Pak dari permasalahan yang disampaikan dan dapat menemukan ide-ide baru sehingga dia dapat melaksanakan ke depannya dari permasalahan yang dia hadapi Pak. Oke, berarti si coach ini bisa menemukan solusinya sendiri ya Bu ya? Iya. Oke, luar biasa. Oke Bu, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Selamat melaksanakan coaching untuk kasih, besok. Ini saya mohon izin untuk besok melakukan pengamatan kepada Ibu ya. Baik Pak. Terima kasih Bu Iya, Nasri. sama-sama Pak. Terima kasih juga. Ya. Assalamualaikum, selamat sore Pak Wawan, Bu Nasri. Selamat sore Bu Anggi. Baik Bu Anggi, bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah Bu Nasri, hari ini kabar saya baik sekali. Bagaimana dengan Bu Nasri? Alhamdulillah sehat Bu Anggi. Baik Bu Anggi, di sini pada hari ini saya akan melakukan coaching ya Bu ya. Ya. Bu Anggi. Baik, sebelumnya selamat hari guru ya Bu ya. Selamat hari guru juga untuk Bu Nasri dan Pak Wawan. Iya Bu Anggi. Baik Bu Anggi, kita akan coaching ya Bu ya. Kira-kira kita nanti akan berdiskusi di sini bersama Bu Anggi dan saya nanti bagaimana Ibu dalam kegiatan pembelajaran di sekolahnya atau aktivitas yang lain Ibu. Oh iya. Bisa. Gini Bu Nasri, saya ada permasalahan sedikit di sekolah saya. Itu karena mungkin peralihan ya dari 6 hari kerja menjadi 6 hari kerja sehingga anak-anak juga ikut 5 hari sekolah gitu ya. Nah, Iya. jadi anak-anak itu khususnya ya ini setelah jam istirahat kedua. Jadi saat istirahat kedua itu kan anak-anak sholat jamaah di musola, kemudian setelah itu anak-anak makan siang dan pembelajaran lagi. Nah saat pembelajaran setelah makan siang ini mungkin karena perutnya sudah
penuh, jadi mungkin ngantuk seperti itu ya. Jadi anak-anak saya amati itu menjadi kurang fokus saat pembelajaran, Bu Nasri. Berarti di sini fokus anak pada saat istirahat kedua ya Bu ya, terkait Iya. apa sekarang kan sistemnya itu sudah 5 hari kerja Iya, sudah laras, penuh ya ya. Bu ya. Lalu bagaimana tujuannya Bu Anggi di sini untuk memberikan apa anak tersebut bisa mencoba untuk fokus Bu Anggi? Sebenarnya sudah ada beberapa hal yang sudah saya lakukan, misalnya itu dengan memberikan ice breaking, dan ice breakingnya saya gonta-ganti gitu ya Bu, saya ganti-ganti supaya anak itu tidak jenuh. Kemudian saya juga sering mengajak anak-anak itu pembelajaran di luar kelas, mungkin bisa di halaman atau di sekitar lingkungan sekolah. Kebetulan sekolah saya ini mewah Bu, mepet sawah, jadi anak-anak itu saya ajak ke sawah gitu loh Bu, untuk pembelajaran seperti itu. Tapi ya mungkin apa ya, mungkin saya kurang greget gitu ya Bu, jadi mungkin ada permasalahan sedikit itu, anak-anak kurang fokus gitu. Jadi di sini anak-anak itu sebenarnya juga sudah bisa apa mencoba untuk fokus dalam pembelajaran ya Bu. Setelah mungkin Bu Anggi udah melakukan tindakan yang awal ya Bu ya tadi ya, dengan bagaimana Ibu mengidentifikasi anak-anak itu kenapa bisa tidak fokusnya Bu, karena apa, selain anak tersebut mungkin habis istirahat kedua karena makan terlalu banyak atau hal itu Bu? Iya, itu gini, anak-anaknya itu kadang ngantuk. Yang pertama itu kadang ngantuk, kadang juga kalau udah jenuh itu suka ngobrol sendiri itu loh Bu, anak-anaknya itu seperti itu. Jadi saya rasa itu yang mengakibatkan, saya cermati itu yang bikin anak-anak tidak fokus itu ya. Jadi ngantuk, kemudian ngobrol sendiri dengan temannya, tidak memperhatikan ketika saya menjelaskan, seperti itu. Ya Bu Anggi, di sini Bu Anggi sudah melakukan apa namanya tindakan awal yang tepat terkait tentang fokusnya anak ya Bu Anggi. Nah, Bu Anggi di sini sudah melakukan rencana apa yang kira-kira bisa membuat anak tersebut bisa lebih fokus lagi Bu Anggi? Tadi yang awal itu saya sudah melaksanakan memberikan ice breaking, terus pembelajaran di luar kelas. Mungkin rencana selanjutnya saya akan bekerja sama atau kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah mungkin ya Bu, untuk bertanya mungkin atau sharing bagaimana mengatasi siswa-siswa yang kurang fokus khususnya di jam terakhir. Baik, di sini memang pengaruh dari apa terkait sistem ya Bu ya, tentang perubahan itu. Lalu kedepannya Bu Anggi di sini bagaimana Bu Anggi bisa membawa anak-anak tersebut memberikan semangat kepada anak tersebut, memotivasi, memberikan tanggung jawab Bu Anggi kepada anak-anak tersebut untuk bisa fokus pada pembelajaran? Ya mungkin saya akan berkolaborasi dengan rekan sejawat itu. Mungkin saya akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya dengan bertanya atau sharing-sharing dengan teman saya, atau mungkin dengan kepala sekolah saya, atau mungkin saya juga bisa bertanya saat komunitas belajar ya, saat di kombel sekolah, ataupun mungkin bisa di luar itu, mungkin di kombel KKG gugus gitu ya, mungkin seperti itu Bu Nasri. Luar biasa sekali Bu Anggi, di sini berarti kita sebagai guru itu harus bisa mengatasi permasalahan anak yang mungkin setelah istirahat kedua ini anak-anak kok bisa nggak fokus, itu karena apa? Ini juga menjadi sebuah kendala ya nantinya ketika anak itu nanti tidak bisa melanjutkan proses kegiatan pembelajaran sampai akhir ya, artinya di sini anak tidak termotivasi ya Bu ya, pembelajarannya. Bagaimana Bu Anggi di sini bisa mengapresiasi anak-anak untuk bisa apa ya, lebih interaktif ketika jam-jam terakhir Bu? Mungkin ini Bu, saya bisa memberikan motivasi dari ice breaking itu, ataupun
bisa memberikan rewards atau penghargaan, mungkin saya kasih bintang atau kasih apa gitu ya Bu, boleh mungkin ya seperti Ya, itu. bagus sekali Bu. Itu termasuk suatu solusi yang mungkin bisa memberikan anak tersebut. Bu Anggi sudah memberikan SDK, kemudian ditambahi reward juga ya, hadiah kepada anak ya. Mungkin nantinya anak tersebut bisa lebih fokus seperti itu. Nah, Bu Anggi dari kolaborasi dengan rekan sejawat itu sudah dilakukan Bu Anggi dengan mencoba bersama-sama untuk memfokuskan anak tersebut di jam-jam terakhir. Mungkin ini saya akan laksanakan mulai minggu depan mungkin ya Bu. Ini kebetulan seminggu ini kan anak-anak sumatif akhir semester, jadi anak-anak pulangnya itu sebelum jam 12. Mungkin minggu depan saya akan mempraktekannya. Bagus sekali Bu Anggi, semoga nanti anak-anak bisa lebih fokus kembali ya Bu Anggi dengan cara-cara yang sudah Bu Anggi lakukan tadi, memberikan speaking, kemudian melakukan kegiatan pembelajaran di luar kelas, bisa melihat lingkungan sekitar, sawah gitu ya Bu, lihat burung ya. Dan Bu Anggi tadi juga sudah menyebutkan kolaborasi dengan rekan sejawat dan sebagainya. Nah, di sini Bu Anggi, dari apa yang sudah kita diskusikan ya Bu Anggi, kira-kira Bu Anggi di sini sudah apa yang sudah Ibu dapatkan? Saya merasa gimana ya Bu, merasa lega. Saya bisa sharing dengan Bu Nasri, saya bisa menggali juga ternyata apa yang sudah saya laksanakan itu juga merupakan kegiatan yang positif gitu ya Bu. Iya, tepat sekali Bu, bahwa ini termasuk kegiatan yang positif ya Bu ya, kedepannya nanti semoga Bu Anggi nanti kedepannya juga bisa membawa rekan sejawatnya juga dapat memberikan anak-anak tersebut bisa fokus dalam kegiatan pembelajaran. Amin, terima kasih Bu Nasri. Sama-sama Bu Anggi. Assalamualaikum Bu Nasri. Waalaikumsalam Pak Owan. Alhamdulillah ya Bu, sudah berhasil melaksanakan coaching dengan Bu Anggi tadi ya Bu ya. Iya Pak. Oke. Kita mau review sebentar ya Bu. Hampir sama pertanyaan dengan pertanyaan sebelumnya kira-kira Bu ya. Bagaimana perasaan Ibu setelah coaching ini? Perasaan saya setelah coaching di sini, saya harus benar-benar bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach di sini dapat memberikan pendapatnya, kemudian dapat menggali ide-idenya terkait permasalahan yang dihadapinya Pak. Oke, maka dari coaching tadi sudah dapat menemukan tujuan ya Bu ya. Iya. Oke. Di sini tadi saya mau mencatat Bu dari beberapa hal yang saya amati dari aktivitas coaching. Yang pertama ya Bu ya, Ibu Nasri sudah menerapkan alur tenta juga. Kemudian tujuannya sudah jelas, sudah mengidentifikasi masalah dengan jelas, kemudian juga sudah melakukan rencana aksi, serta juga melakukan tanggung jawab seperti apa nanti gitu. Terus saya juga sudah mencatat Ibu tadi sudah menerapkan 3 kompetensi ya Bu ya, luar biasa. Jadi untuk yang pertama fokus juga kesadaran diri juga sudah, menjadi pendengar yang baik, juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian di akhir pertanyaan ini Bu, kira-kira kompetensi apa nih yang Bu Nasri ingin kembangkan ke depannya itu apa? Dari kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan pada hari ini itu tentunya membuat pertanyaan berbobot agar nantinya coach ini lebih bisa mengembangkan ide-ide yang harus dia berikan, kemudian dia dapat menemukan solusinya Pak terkait permasalahan yang dihadapinya. Oke, berarti bisa menggali pertanyaan-pertanyaan lebih dalam lagi ya. Oke, luar biasa. Baik Bu Nasri, saya rasa sudah cukup pertanyaan-pertanyaan dari saya. Ini saya mengucapkan terima kasih sekali sudah diizinkan menjadi observer dengan Bu Anggi, dengan Bu Nasri dalam kegiatan coaching kita kali ini. Semoga sukses untuk Bu Nasri ke depannya menjadi coach, nanti bisa diterapkan ke praktek-praktek selanjutnya. Terima kasih. Baik Bu Nasri, terima kasih ya Bu Nasri. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Nasri. Waalaikumsalam.